Kalau kamu mau lebih ekstrim ya kamu bisa ya barbelin ya 50% untuk kebutuhan, 50%-nya untuk saving dan juga investing, that's fine. Tapi ada orang yang bilang ya, karena sering juga ya kita kena kritik karena kita mengajarkan keuangan, orang-orang ini kritik ya, "Kalau saya ngikutin cara kamu saya nggak happy dengan hidup." Terus itu gimana? Ya nggak apa-apa, kamu tetap bisa happy dengan hidup, kamu tetap bisa memperoleh namanya balance, kamu tetap bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Dengan cara apa? Kamu memiliki yang namanya 10X rules. Apa itu 10X rules? Jadi 10X rules itu merupakan suatu rules di mana saat kamu pengen banget suatu barang, at least uang di tabungan kamu itu 10 kali lipat dari barang yang kamu inginkan. Kamu misalkan pengen beli iPhone paling baru, harga 20 juta. Setidaknya kamu ini harus memiliki 200 juta di rekening kamu atau 200 juta tabungan. Kalau kamu nggak bisa membeli itu 10 kali dari kamu punya duit, kamu maksa. Ya ini rules-nya Bill Gates yang buat ya. Saya pernah dengar beliau memang punya rules seperti ini. Bahkan kalau beliau nggak 10x lah ya. 10x itu kalau dia beli roket ya, atau dia beli spaceship itu mungkin 10x ya kalau sama dia. Tapi dia pernah mengungkapkan ini untuk orang-orang middle class income. Orang-orang yang ada di fase bawah. Apakah boleh saya beli BMW F30 harga 500 juta? Nggak apa-apa, tapi kamu harus punya 5 miliar di rekening kamu. Kalau kamu hanya punya 800 juta, terus kamu ngeredit BMW, terus kamu jalan-jalan ke luar negeri, yaitu kamu sign up for a financial disaster. Ya, itu kamu namanya menembak kaki sendiri. Jangan sampai kebebasanmu diambil hanya karena kamu melakukan yang namanya utang konsumtif. Dan ini pun masuk ya ke bagian yang terakhir ya. Ini memang sedikit melenceng dengan tujuan, tapi hal yang bisa teman-teman hindari supaya tujuan keuangan ini bisa teman-teman terapkan dan ini terjaga ya. Ini murni, tidak terkena ya distraction yang ada. Yaitu hindari utang konsumtif. Utang itu teman-teman ada dua ya. Satu utang produktif, dua utang konsumtif. Utang produktif itu ketika teman-teman ini berhutang untuk usaha, berhutang untuk bisnis, berhutang untuk ekspansi. Ada juga berhutang untuk investasi. Meskipun saya nggak bolehin ya, utang untuk investasi itu haram hukumnya. Karena investasi aja nggak pasti, tapi bunga bank itu pasti ya. Sehingga kalau teman-teman mau berhutang, apakah boleh? Boleh, asalkan jangan utang yang konsumtif. Saya sangat melarang kalau teman-teman, "Oke, saya mau utang." Apa? Beli HP, terus nyicil setiap bulan, no, ya. Saya mau utang, apa? Beli mobil, enggak, no. Karena apa? Satisfaction dari teman-teman dapatkan ketika membeli HP baru, membeli laptop baru, membeli mobil baru, itu nggak berasa 4 bulan, teman-teman. Ya, tapi sakitnya ini bisa teman-teman tanggung 4 tahun ke depan.